150.000 per ton yang punya pohon. Belum lagi ada kendala dari kereta. Jong yang punya pohon itu dalam per ton aja itu jong. Ya kami nggak mungkin lah kami bikin 300 juga. Masa hati kami yang punya, otomatis kami bekerja tetekan juga. Kami tolong kawan kan. Betul. Kita pikirkan toke berarti mikirkan kami. Nama saya Lindung, umur saya 40 tahun, kurang lebih lah. Saya sebagai petani sawit. Saya merasa, merasa keberatan bahwa harga sawit sekarang tidak mencukupi bagi petani sawit. Walaupun saya ini petani sawit, kok memang harga kayak gini, kami nggak mampu. Walaupun kami bekerja sama toke, kami merasa nggak enak sama toke dengan harga sekarang. Harga sekarang 800-an sekian di lapangan. Tetapi kok kami bagi-bagi sama toke ini nggak dapatan harga. Dari harga kayak gini, kami nggak mau tetap kami bekerja sebagai petani sawit, sebagai pemanen sawit. Memang ini mata pencarian kami. Walaupun harga segini, tetap kami pertahankan. Ini karena kehidupan kami dari sawit, dari pohon sawit inilah kami hidup di desa ini. Bisa kami makan, ngasih anak istri kami, bisa segalanya lah. Halo. Dari situ kami mohon kebijaksanaan para pejabat entah apalah yang bisa menstabilkan harga. Kami sangat-sangat bermohon stabilkan harga dari kami, kehidupan kami ini sebagai petani sawit agak mapan, agak tenang. Ibaratkan cuman ya macam stabilkan aja lah sama keadaan sekarang.
benda berlaku sini buruk desa jadi kami kekeluh kami sawit kami benda turun harganya. Aku 20 tahun dengan sawit ini, tapi harga turun 800. Kami mungkin masa keberatan sawit berapa ni? Petani. Kami ekonomi kami Medan lemah, bergantung sawit kayaknya seluruh masyarakat kota Yogyakarta. Kami ngopi sawit kami lemah harga nanti, kami bertahan tetap ke sawit. Aku cuma tahan aku sampai sekarang urusan ini selama ini yakin aku memang bertahan naik lagi. Alas untuk kota. Enggak. Harga pupuk mahal, sawit kami selama rendah, guna cara mungkin. Pupuk itu toko kami, mahal tentang. Siswi lewat sawit, boleh pada uang keluar kali masuk. Balikan ekonomi yang cukup terpukul. Harapan kami, harga sawit tidak naik pemerintah mau sekalian. Kami dekat merasakan. Semoga naik mau dia dengan pasangan kami dengan melalui sawit yang murah. Nama saya Sadri, profesi saya sebagai pengumpul buah sawit TBS di Sultan Daulat. Saya sudah lama mengumpul sawit ini jual beli ke pabrik PKS di Sebelu Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan. Tapi selama ini udah berapa bulan ini semenjak bulan puasa sampai bulan ini harga sawit nyaris turun, terjun bebas. Hari ini kami beli mahal, besok kami jual murah. Apa enggak kami rugi dengan pekerjaan seperti ini? Tumpur Pak, kami mempunyai kredit, kami mempunyai pengeluaran besar. Apalagi petani-petani kecil ini mempunyai anak sekolah, sementara harga di lapangan 870, sementara uang dodosnya aja itu upah dodos 350, cuman tinggal 500 lagi Pak. Yang 500 itu untuk biaya sekolah, kredit anak sekolah tadi. Ini anak sekolah ini Pak, takutnya kita nanti nggak sampai sekolah itu, di pertengahan putus. Apa nggak sayang kita Pak? Sayang negara kita ini ketika anak kita nggak ada pendidikan. Kami selaku pembeli sawit di lapangan 870 perak per kilogramnya. Jadi masyarakat kecil itu mendodos sawit ya, sementara pakai upah, pakai anggota. Anggota itu minimal per kilonya 350. Tambah lagi uang transportasi, ongkos angkut 200, sisa tinggal 300. Apakah untung yang 300 itu? Itulah cuma untuk mereka yang 300. Kalau tidak didodos, efeknya lama Pak, rugi.
bisa jadi semak, bisa jadi brondolan. Pokoknya termasuk rugi lah. Didodos berugi, tidak didodos rugi juga. Apa nggak pemerintah nggak dengar keluhan kami masyarakat ini? Jadi gini lagi Pak, seandainya kami tutup, kami tidak membeli lagi TBS, jadi masyarakat itu di mana pula dia buah sawit itu. Sementara sawit itu kalau kita tidak dodos, jadi brondolan, jadi semak di tanah itu, tumbuh. Makanya kalau kami ini kalau mau nutup pun udah susah Pak, rugi-rugi pun kami tahankan. Tapi tolonglah pemerintah itu, tengoklah kami masyarakat kecil ini dan pembeli kecil-kecil ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV Suhul Salam dan masyarakat Kota Suhul Salam Provinsi Aceh pada umumnya. Saat ini kita menghadapi dilema bahwasannya penurunan harga sawit atau TBS petani yang istilahkan sekarang ini terjun bebas, diistilahkan kepada masyarakat kita. Terjun bebas ini adalah turun drastis secara langsung dari bulan Januari dan Februari adalah pelarangan pelarangan ekspor. Di bulan April sudah dan Mei dibuka kembali keran ekspornya, tapi sampai sekarang di Juni masih belum maksimal, dalam arti bahwa saat ini ekspor dibenahi pengaturannya atau regulasinya, karena selama ini ada kecenderungan bahwa DMO dan DPO yang diterapkan oleh pemerintah Sekyu Kementerian Perdagangan tidak berjalan maksimal dan terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia mencapai harga di atas 20.000 per kilogramnya konsumsi minyak goreng untuk masyarakat. Di samping itu, regulasi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini, kami memandang ya agak sedikit mengulur waktu atau terlambat, bahwasanya rantai pasok yang banyak antara dari hulu hingga ke hilir para pelaku usaha perkelapa sawitan di seluruh Indonesia ini mengalami satu kemunduran atau kerugian yang sangat besar secara drastis. Dari harga sebelumnya di bulan Januari Februari yang kami sebutkan di awal tadi masih berkisar di atas 2.500 hingga 2.800, sehingga pada April Mei terjun bebas sudah berkurang 1.500 rupiah. Sekarang di pabrik ada yang 1.000 rupiah, ada yang di bawah 1.000, dan ada pabrik yang tidak melakukan produksi atau tidak mengolah, dalam arti tidak menerima TBS dari pekebun-pekebun petani. Untuk itu kami berharap sangat kepada pemerintah segera memberlakukan ekspor secara maksimal, karena telah menumpuknya stok CPO di berbagai pelabuhan ekspor, baik di Belawan, Dumai,
Kalimantan dan Sulawesi saat ini sudah mengalami overstock dalam arti kami menghitung secara keseluruhan DPP Apkasindo Perjuangan 6 miliar kiloliter lebih stok pada Juni ini. Artinya ini sangat mengkhawatirkan bahwasanya CPO yang ada di negara kita atau di daerah kita sudah mencapai overstock. Jadi kesulitan ini bagi pengusaha juga tidak dapat menerapkan pembelian TBS secara maksimal. Artinya penetapan harga TBS juga di setiap provinsi akan mengalami perubahan. Satu contoh ditetapkan di Provinsi Aceh misalnya harga masih berkisar antara 1.800 hingga 2.000 pada bulan Mei. Di Juni tidak bisa diterapkan, malah anjlok sampai Rp1.000. Inilah yang terjadi saat ini, bahwasanya di pusat, di pemerintahan kita saat ini juga membenahi aturan-aturan dan regulasi. Satu lagi menjadi catatan kita bahwa pungutan ekspor atau pajak ekspor yang ditetapkan pemerintah saat ini juga akan berdampak kepada petani kelapa sawit. Sekarang pungutan ekspor sudah mencapai 600 US dollar ditetapkan pemerintah secara total, baik itu dari pungutan, pajak ekspornya, dan lain-lain. Ini sangat memberatkan bahwasanya di saat petani mengalami stagnan harga dari bulan April hingga Juni ini, ditambah lagi pembebanan PE, tentunya pungutan ekspor ini berdampak juga kembali ke petani. Ini sangat memberatkan. Dalam waktu beberapa minggu yang lalu kami sempat berkunjung ke negara tetangga kita di Singapura dan Malaysia. Kami mengambil sampel atau bertukar pikiran bahwasanya pendapatan petani Malaysia itu jauh lebih sejahtera atau lebih mendapatkan fasilitas. Sekarang mereka di Juni ini mendapatkan harga 1,2 ringgit Malaysia. Artinya ini setara dengan 4.200 per kilogramnya. Ini berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh petani kita saat ini. Sungguh miris. Artinya mereka mendapatkan 4.200 per kilogramnya, kita hanya mendapatkan Rp1.000, masih dipotong biaya-biaya panen, biaya-biaya pengangkutan, ya kita hanya mendapatkan Rp800, tidak sampai setengah ringgit Malaysia. Setengah ringgitnya kalau sekarang ini Rp1.700 atau Rp1.800, setengah ringgit Malaysia pun tidak sampai. Jadi kami berkunjung ke Malaysia itu mendapatkan beberapa masukan atau perbandingan antara petani di Malaysia dengan petani di Indonesia. Jadi salah satu yang kami dapatkan juga di dalam kunjungan ke negara tetangga itu adalah regulasi. Bahwasanya regulasi yang ditetapkan di negara tetangga kita ini cukup satu badan. Artinya satu ketetapan dari MPOB, Dewan Minyak Sawit Malaysia itu menetapkan satu harga di seluruh negara-negara bagian atau wilayah negeri-negeri di seluruh negeri atau negara bagian Malaysia. Saya rasa ini menjadi acuan juga bagi kita bahwasanya tumpang tindihnya regulasi dari pusat hingga daerah membuat satu sistem kita akan terjerat sendiri di dalam sistem. Ini yang masukan dari kami Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan, bahwasanya mungkin pemerintah bisa berbesar hati untuk kami berikan masukan ini, bahwasanya perbaikan ke depan, bahwasanya regulasi-regulasi yang ditetapkan dari pusat hingga daerah ini hendaknya dapat mengayomi kepentingan petani. Kami rasa ini yang menjadi catatan-catatan pada
triwulan kedua di 2022 ini mengenai gejolak harga tandan buah segar petani kelapa sawit. Mudah-mudahan kita semua petani sawit bersabar sejenak, bahwasanya pemerintah pusat juga menyiapkan regulasi yang ada untuk perbaikan-perbaikan tentang tata niaga kelapa sawit ini. Terakhir, pemerintah pusat juga hendaknya mendorong hilirisasi atau korporasi petani kelapa sawit. Dalam arti kegiatan-kegiatan di BPD PKS yang selama ini diandalkan dari kegiatan PSR dan sarana prasarana segera didorong secepat mungkin untuk membantu hilirisasi produksi kelapa sawit petani. Inilah yang menjadi catatan dari kami, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan. Saya rasa demikian, terima kasih pemirsa NTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.